C. Pembukuan dan pembakuan ulumul Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tentu lebih tahu tentang Al-Quran dan ulumul Quran dibandingkan dengan para ulama manapun yang datang setelahnya. Akan tetapi, pengetahuan mereka belum lagi tersusun dalam bentuk disiplin ilmu seperti yang dikenal belakangan dan belum juga ditulis dalam buku sendiri karena mereka belum memerlukannya pada saat itu. Namun demikian, aktivitas para sahabat semenjak zaman Rasulullah SAW dalam menghafal, menulis, dan menafsirkan Al-Quran itu sudah merupakan cikal bakal lahirnya ulumul Quran. Walaupun pada saat itu ulumul Quran belum dibukukan, ya, dan juga belum dibakukan. Setiap ayat Al-Quran turun, maka Nabi menyampaikannya kepada para sahabat. Lalu mereka, para sahabat ini, langsung menghafal dan sebagiannya menuliskannya. Lebih-lebih para sahabat yang dapat tugas langsung dari Nabi sebagai para penulis Al-Quran. Para penulis wahyu yang masyhur pada saat itu yang ditugaskan secara resmi oleh Nabi SAW adalah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, wafat tahun 13 Hijriah. Kemudian Umar Ibn Al-Khattab, wafat pada tahun 23 Hijriah. Kemudian Utsman bin Affan, wafat pada tahun 35 Hijriah. Kemudian Ali bin Abi Thalib, wafat tahun 40 Hijriah. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan, wafat tahun 60 Hijriah. Kemudian Zaid bin Thabit, wafat pada tahun 45 Hijriah. Kemudian Ubay bin Ka'ab, wafat pada tahun 32 Hijriah. Kemudian Khalid ibn Walid, wafat pada tahun 23 Hijriah. Dan Thabit bin Qais, radhiyallahu anhum. Ada yang menjadi penulis wahyu sejak periode Mekah, dan ada yang hanya pada periode Madinah saja. Di samping menulis wahyu resmi yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW, kita meyakini tentu masih ada sahabat lain yang dengan inisiatif sendiri menuliskan Al-Quran atau menuliskan wahyu ketika turun. Kemudian Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, yaitu setelah wafatnya Nabi SAW, dan disempurnakan penulisannya dan pengumpulannya dalam satu mushaf, dalam satu standar Al-Quran tertentu pada zaman Utsman bin Affan, dengan satu sistem penulisan yang disebut dengan Ar-Rasmul Utsmani. Dengan demikian, satu cabang dari ulumul Quran sudah dimulai, sudah lahir, yaitu ilmu rasam Al-Quran, yang mencakup pengetahuan tentang penulisan dan penyusunan ayat beserta surat dalam Al-Quran. Sementara itu, sejak zaman Nabi Muhammad SAW, Al-Quran sudah ditafsirkan oleh Nabi sendiri. Kemudian sepeninggal beliau, diteruskan oleh para sahabat. Ali bin Abi Thalib, wafat tahun 40 Hijriah. Abdullah bin Abbas, wafat tahun 68 Hijriah. Abdullah bin Mas'ud, wafat tahun 32 Hijriah. Ubay bin Ka'ab, wafat tahun 32 Hijriah. Mereka adalah di antara para sahabat yang terkenal banyak menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Dengan demikian, di samping ilmu rasam Al-Quran, maka pada saat itu juga sudah lahir salah satu cabang ulumul Quran, yaitu ilmu tafsir Al-Quran.
dalam menafsirkan Al-Quran, tentu juga para sahabat akan membahas tentang asbabun nuzul, nasikh mansukh, dan gharaibul Quran, dan semacamnya yang nanti menjadi bagian dari ulumul Quran. Tafsir pada masa sahabat ini ya, belum merupakan ilmu tersendiri, belum berdiri sendiri. Masih merupakan bagian dari riwayat-riwayat hadis yang berserakan, belum sistematis, seperti kitab tafsir yang kita kenal sekarang, dan belum mencakup keseluruhan ayat-ayat Al-Quran, serta pembahasannya juga belum luas dan mendalam. Pada masa tabi'in pun, tafsir Al-Quran masih bagian dari hadis, seperti pada zaman sahabat. Dalam perkembangan selanjutnya, tafsir kemudian dipisahkan dari kandungan kitab hadis. Ya, karena pada asalnya tafsir-tafsir Al-Quran itu adanya dalam kitab hadis, ya. Kemudian dipisahkan tafsir-tafsir ini dari kitab hadis dan menjadi kitab tersendiri. Jadilah kitab tafsir, ya, seperti itu. Nggak masuk dalam kitab hadis lagi dia. Para ulama seperti Ibnu Majah wafat tahun 273 Hijriah. Kemudian Ibnu Jarir At-Tabari wafat tahun 310 Hijriah. Abu Bakar Ibnul Munzir An-Naisaburi wafat tahun 318 Hijriah, dan lain-lain. Mereka mengumpulkan riwayat-riwayat yang berisi tafsir dari Nabi, tafsir sahabat, tafsir tabi'in, kemudian dikumpulkan riwayat-riwayat tafsir tersebut dalam satu kitab tersendiri. Dipisahin, ya, dikumpulin dulu kemudian dipisahin dari kitab hadis. Riwayat-riwayat yang dikumpulkan itu sudah mencakup keseluruhan ayat-ayat Al-Quran dan disusun sesuai dengan sistematika mushaf. Bentuk penafsiran yang dirintis Ibnu Jarir dan mufassir lain pada masa awal pembukuan tafsir inilah yang kemudian dikenal dengan bentuk at-tafsir bil ma'thur. Contoh kitab-kitab tafsir yang menggunakan bentuk tafsir bil ma'thur atau tafsir yang pertama kali dibukukan ini, yaitu yang pertama karyanya Imam Muhammad bin Jarir At-Tabari wafat tahun 310 Hijriah, yang berjudul Jami'ul Bayan fi Tafsiri Ayil Quran. Ini sedikit kurang ya sebenarnya. Biasanya ada kata ayil Quran, seperti itu. Kemudian yang kedua, kitab tafsir dengan bentuk at-tafsir bil ma'thur yang disusun oleh Abu Laits Nasir bin Muhammad As-Samarqandi dengan judul tafsirnya Bahrul Ulum, ya. Imam As-Samarqandi ini wafat pada tahun 373 Hijriah. Kemudian ada pula kitab tafsir yang disusun oleh Imam Abu Ishaq Ahmad bin Ibrahim Ats-Tsa'labi, wafat pada tahun 427 Hijriah, dengan judul karyanya yaitu Al-Kasyaf wal Bayan an Tafsiril Quran. Sementara itu, di samping ilmu tafsir, para ulama pun mulai menulis beragam tema yang berkaitan dengan ilmu Al-Quran, atau dengan kata lain, para ulama juga mulai menyusun kitab ulumul Quran. Ali Ibnul Madini wafat pada tahun 234 Hijriah, gurunya Imam Bukhari. Beliau, Imam Ali Ibnul Madini, menulis tentang asbabun nuzul. Kemudian ada pula Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam
wafat tahun 224 Hijriah. Beliau menulis tentang nasikh mansukh. Keduanya, Imam Ali Ibnul Madini dan Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, keduanya adalah ulama abad ketiga Hijriah. Adapun pada abad keempat muncul Imam Abu Bakar As-Sijistani, wafat pada tahun 330 Hijriah. Beliau menulis tentang Gharibul Quran. Gharibul Quran itu membahas tentang kosakata asing dalam Al-Quran yang mungkin jarang dipakai oleh orang Arab dalam keseharian seperti itu. Kemudian ada pula Imam Abu Bakar Muhammad Ibnul Qasim Al-Anbari, wafat tahun 328 Hijriah. Beliau menulis tentang sab'atu ahruf atau huruf yang 7. Kemudian beliau menulis juga tentang tema penulisan mushaf atau rosem mushaf ya. Kemudian menulis atau membahas juga tentang jumlah bilangan surat dan ayat dalam Al-Quran. Nah itu Imam Abu Bakar Muhammad Ibn Qasim Al-Anbari. Kemudian ada pula Imam Ali bin Ibrahim bin Sa'id yang populer dengan sebutan Al-Jaufi, wafat pada tahun 330 Hijriah. Ini setahu saya ada 2 ya. Oh enggak ya, yang satu lagi Al-Hufi. Ya, udah benar ini Al-Jaufi mungkin. Beliau menulis kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Kitab ini merupakan kitab Ulumul Quran, terdiri dari 30 jilid. Tetapi kitab ini hanya ditemukan 15 jilid saja di zaman sekarang. Artinya ada yang hilang ya, ada bagian yang hilang. Nah, inilah kitab Ulumul Quran pertama yang secara khusus membahas cabang ilmu ini, yaitu membahas tentang Ulumul Quran secara khusus. Secara komprehensif, secara menyeluruh. Jadi tema-tema ulumul Quran dibahas semua di sini. Sedangkan pada kitab-kitab sebelumnya, misalnya kitabnya Imam Abu Bakar As-Sijistani, ya, Imam Abu Bakar Muhammad bin Qasim Al-Anbari, itu kan membahas satu tema aja. Gharaibul Quran, sab'ah ahruf, penulisan mushaf. Jadi sifatnya tematis. Sementara Imam Al-Jaufi ya, dalam Al-Burhan fi Ulumil Quran, beliau menulis seluruh tema Ulumul Quran. Jadi bukan 1-2 aja, tapi seluruh tema yang dibahas. Nah, inilah kitab pertama Ulumul Quran ya, yang secara khusus membahas tentang ilmu-ilmu Al-Quran secara lengkap. Itu pada abad ke-4 ya. Abad ke-5 muncul Imam Ali bin Ibrahim bin Sa'id Al-Hufi, wafat pada tahun 430 Hijriah. Beliau menulis tentang I'rabul Quran. I'rab dari ayat-ayat Al-Quran. I'rab itu adalah salah satu cabang dari ilmu bahasa Arab ya, yang membahas tentang struktur kalimat ya, yang membahas tentang kedudukan kata dalam kalimat, posisi kata dan lain sebagainya. Intinya tentang kebahasaan Al-Quran lah. Gramatikal Al-Quran. Kemudian ada Imam Abu Amr Ad-Dani, wafat pada tahun 444 Hijriah. Beliau menulis tentang qiraatul Quran. Menulis tentang qiraat dalam Al-Quran. Variasi bacaan ya dalam Al-Quran atau cara membaca Al-Quran. Itu pada abad ke-5 ada Imam Ali bin Ibrahim bin Sa'id Al-Hufi atau Imam Al-Hufi ya. Lalu ada Imam Abu Amr Ad-Dani. Lalu pada abad ke-6 muncul Abul Qasim bin Abdurrahman As-Subaili, wafat pada tahun 581 Hijriah. Beliau menulis tentang Mubhamatul Quran.
Mubahamat itu artinya ya mubaham. Hal-hal yang mubaham dalam Al-Quran atau hal-hal yang samar ya dalam Al-Quran. Kemudian ada Ibnul Jauzi, wafat pada tahun 597 Hijriah. Beliau menulis tentang ajaibul Quran. Ajaib ya. Itu pada abad ke-6. Abad ke-7, penulisan bagian ilmu-ilmu Al-Quran berkembang terus. Pada abad ini muncul Alamuddin As-Sakhawi. Imam Alamuddin As-Sakhawi yang wafat pada tahun 643 Hijriah. Beliau menulis tentang ilmu qiraat. Lalu ada juga Imam Ibnu Abdissalam yang wafat pada tahun 660 Hijriah. Beliau menulis tentang ilmu majazul Quran. Majaz dalam Al-Quran. Itulah beberapa di antara ulama yang menulis bagian-bagian atau tema-tema tertentu dari ulumul Quran sampai abad ke-7. Tentu tidak semuanya disebutkan dalam kesempatan ini. Masih ada beberapa nama lagi ya, beserta karyanya. Tapi inilah yang paling masyhur ya, yang perlu diketahui. Nah, itu sampai abad ke-7. Sekarang abad ke-8 muncul Al-Imam Badruddin Muhammad bin Abdullah Az-Zarkashi atau Imam Az-Zarkashi yang wafat pada tahun 794 Hijriah. Beliau menulis kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Beliau menulis kitab yang judulnya Al-Burhan fi Ulumil Quran. Nah, inilah kitab kedua yang disusun khusus untuk cabang ilmu ini, yaitu Ulumul Quran. Atau inilah kitab kedua yang membahas lengkap tema-tema Ulumul Quran dalam satu kitab khusus. Ya, kalau sebelumnya siapa yang membahasnya? Kalau sebelumnya siapa yang mengarangnya, menyusunnya? Al-Jaufi ya. Imam Al-Jaufi. Nah, ini yang kedua adalah Imam Az-Zarkashi dengan judul kitabnya Al-Burhan fi Ulumil Quran. Kalau kitab-kitab sebelumnya kan cuma beberapa tema aja yang dibahas. Nah, ini semua tema ya. Jadi kitab Ulumul Quran yang komprehensif. Imam Az-Zarkashi membahas 47 tema Ulumul Quran. Mulai tentang asbabun nuzul, munasabah ya. Munasabah itu hubungan antara satu ayat dengan ayat lain ya. Baik ayat sebelumnya ataupun ayat sesudahnya. Atau hubungan antara surat ya. Kemudian membahas juga tentang Makkiyah Madaniyah. Kemudian membahas juga tentang qiraat dan lain-lain sampai masalah adawat. 2 jilid tebal 528 untuk jilid pertama dan 532 halaman untuk jilid kedua. Ya, ini tentu berbeda-beda ya. Antar penerbit. Mungkin ada penerbit yang jilid pertama itu 600 halaman, jilid kedua 700 ya atau 500 juga. Atau bahkan ada yang berbeda jilidnya. Misalnya ada penerbit yang menerbitkan kitab ini dalam 3 jilid, ya bukan 2 jilid ya. Jadi ini subjektif aja nih. Pada abad ke-9 muncul Al-Hafidh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti yang wafat pada tahun 911 Hijriah. Pada tahun 872 Hijriah, beliau selesai menulis kitab yang judulnya At-Tahbir fi Ulumil Quran. Dalam kitab ini, Imam As-Suyuti membahas 102 masalah ulumul Quran. Tetapi rupanya Imam As-Suyuti belum puas dengan kitab At-Tahbir ini. Sehingga beliau menyusun kembali sebuah kitab yang lebih mendalam dan sistematis pembahasannya.
diberi judul Al-Itqan fi Ulumil Quran. Al-Itqan fi Ulumil Quran. Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan membahas 80 tema, dimulai dengan tema Makkiyah Madaniyah, awal manuzila ya, atau hal-hal yang diturunkan pertama atau ayat pertama yang turun, akhir manuzila, ayat terakhir yang diturunkan, kemudian asbabun nuzul, i'jazul Quran atau kemukjizatan Al-Quran dan lain sebagainya, sampai tentang tabaqatul mufassirin. Tabaqatul mufassirin ini adalah tema yang membahas tentang tabaqah, generasi-generasi para ahli tafsir ya. Biasanya menyebutkan biografi para ahli tafsir. Kemudian kitab Al-Itqan itu terdiri dari 4 jilid berukuran sedang. Jilid pertama 331, jilid kedua 356, jilid ketiga 335, jilid keempat 305 halaman. Ya, tentu balik lagi ini subjektif ya. Masing-masing penerbit mungkin berbeda jilidnya atau berbeda halamannya. Kitab karya Imam As-Suyuti ini dinilai oleh para ulama sebagai puncak karya dalam ulumul Quran. Dengan meninggalnya Imam As-Suyuti, sepertinya berhenti pula lah perkembangan ulumul Quran. Barulah pada abad ke-14, penulisan tentang ulumul Quran bergairah kembali. Para ulama mulai menulis kembali beberapa karya tentang ulumul Quran. Di antaranya adalah sebagai berikut. Ada Syekh Thahir Al-Jazairi. Beliau menyusun kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran. Selesai pada tahun 1335 Hijriah. Kemudian ada Jamaluddin Al-Qasimi yang menyusun kitab yang berjudul Mahasinut Ta'wil. Juz pertama kitab ini dikhususkan untuk membahas ulumul Quran. Kemudian ada Imam Muhammad bin Abdul Azim Az-Zarqani yang menyusun kitab Manahilul Irfan fi Ulumil Quran. 2 jilid. Kemudian ada Muhammad bin Ali Salamah yang menyusun kitab Manhajul Furqan fi Ulumil Quran. Kemudian ada Syekh Tantawi Jauhari yang menyusun kitab Al-Jawahir fi Tafsiril Quran dan kitab Al-Quran wa Ulum Asriyah. Lalu ada Syekh Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i yang menyusun kitab I'jazul Quran. Lalu ada Ustadz Sayyid Qutb yang menyusun kitab At-Taswirul Fanni fil Quran. Dan juga ada salah satu tafsirnya ya. Tapi kita tidak membahas tafsir. Tafsirnya adalah Fi Dhilalil Quran. Tapi ini kan sedang membahas ulumul Quran. Oke, kemudian ada Ustadz Malik bin Nabi yang menyusun kitab Al-Zahirah Al-Quraniyah. Kitab ini sangat penting dan banyak bicara mengenai wahyu. Lalu ada Sayyid Imam Muhammad Rashid Ridha yang menyusun kitab Tafsirul Quranul Hakim yang terkenal pula dengan nama Tafsirul Manar. Ya, jadi nama lain dari Tafsir Al-Manar adalah At-Tafsir Al-Quran Al-Hakim. Di dalamnya banyak juga penjelasan tentang ulumul Quran. Jadi meskipun ini kitab tafsir, tapi banyak membahas tentang ulumul Quran. Makanya dia dimasukkan di dalam daftar ini ya. Lalu ada Syekh Muhammad Abdullah Darraz yang menyusun kitab An-Naba'ul Azim Anil Quranil Karim Nazarat Jadidah fil Quran. Lalu ada Syekh Subahi As-Salih, guru besar Islamic Studies dan Fiqhul Lughah pada Fakultas Adab Universitas Libanon yang menyusun kitab Mabahith fi Ulumil Quran. Kitab ini selain membahas ulumul Quran,
juga menanggapi secara ilmiah pendapat-pendapat orientalis yang dipandang salah mengenai berbagai masalah yang berhubungan dengan Al-Quran. Kemudian selanjutnya ada Syekh Mahmud Abu Daqiqi yang menyusun kitab Ulumul Quran. Judulnya Ulumul Quran ya. Lalu ada Syekh Muhammad Ali Salamah yang menyusun kitab Manhajul Furqan fi Ulumil Quran. Kemudian ada Muhammad Al-Mubarak yang menyusun kitab Al-Manhalul Khalid. Kemudian ada Syekh Muhammad Al-Ghazali yang menyusun kitab Nadharat fil Quran. Kemudian ada Syekh Muhammad Mustafa Al-Maraghi yang menyusun sebuah risalah yang menerangkan kebolehan kita menerjemahkan Al-Quran. Ya, pembahasan tentang terjemahan Al-Quran ini juga pembahasan ulumul Quran ya. Ia pun juga menulis kitab Tafsir Al-Maraghi. Lalu selanjutnya ada Syekh Muhammad Husain Al-Zahabi. Beliau menulis kitab At-Tafsir wal Mufassirun yang cukup terkenal ya di kalangan mahasiswa tafsir. Kemudian ada Syekh Manna' Khalil Al-Qattan menulis kitab Mabahith fi Ulumil Quran. Ini juga cukup terkenal kitab ini. Lalu Syekh Muhammad Ali As-Sabuni yang menulis kitab yang berjudul At-Tibyan fi Ulumil Quran. Kemudian ada Syekh Abu Syahbah. Beliau menulis kitab Al-Madkhal li Dirasatil Qur'anil Karim. Demikianlah pembukuan dan pembakuan ulumul Quran yang terlihat dari perkembangan penulisan kitab-kitab tentang ulumul Quran sepanjang masa, dari abad permulaan Hijriah sampai abad ke-14 Hijriah atau abad kontemporer sekarang. Buku-buku tentang ulumul Quran karya para ulama dan sarjana Indonesia belum ditulis dalam bagian ini.